Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kita mati. Karena saya lihat sebagian baru bangun tidur ini kan. Insyaallah ya. Entah Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salam, rahmat dan nikmat senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Zainab, untuk Juwairiyah, dan untuk seluruh istri Nabi kita, dan juga untuk para sahabat Nabi yang dengan izin Allah SWT melalui perantaran mereka Islam sampai hari ini bisa kita nikmati. Amma ba'd, entah ada kesalahan jemaah. Lihat di tulisan ini, saya ada di nomor 2. Betul nggak? Seharusnya terakhir itu, karena mau menemani tidur jemaah. Ya, saya terus terang, saya sendiri kalau ngaji udah terlalu lama itu capek. Maka saya izinkan yang mau rebahan di sebelah sono kosong, nggak apa-apa, sambil dengerin ustadznya ceramah, karena kita santai insyaallah. Tadi Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala telah menjelaskan tentang sempurnanya akidah Islam. Ustadz Firanda juga sudah menjelaskan bagaimana kemurnian akidah tauhid dalam agama Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Fakhruddin Nu'man hafizahullah ta'ala. Beliau menjelaskan tentang indahnya syariat Islam, indahnya hukum-hukum Allah, indahnya sholat, indahnya zakat, indahnya puasa, dan indahnya berada di dalam Islam. Tinggal satu sebagai penutup. Ya, kalau gelas ini, saya ini berada di sesi penutup. Bagaimana sekarang akidah yang mulia ini, akidah yang murni, yang penuh dengan ketauhidan kepada Allah, kemudian dibarengi dengan amalan-amalan syariat yang indah dan mudah. Bagaimana bisa indah dipandang orang? Bagaimana mereka yang di luar Islam memandang seorang muslim yang berakidah sejati dan beribadah dengan ibadah yang sangat kesetrum saja mah. Allahu Akbar. Kayaknya harus minum dulu ya. Bismillah. Nah, ini memang nggak boleh dipegang. Hah? Kok sampai kesetrum mana ini? Sampai mana? Akidahnya murni, tauhidnya bagus, ibadahnya jangan ditanya. Ini tidak akan sempurna sampai dia berakhlak mulia. Maka kita ingin membalut sebuah akidah dan amalan hablum minallahnya ini, bagaimana dibalut dengan hablum minan nasnya. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Jadi kalau mau masuk ke agama Allah ini yang sempurna, jangan setengah-setengah. Karena kadang-kadang Islam jadi jelek karena adanya sebagian orang yang separuh-separuh. Akidahnya, na'am, jangan ditanya tentang akidahnya. Dia meninggalkan semua kesyirikan. Ibadahnya, sholat malam tidak pernah ditinggalkan. Tapi ternyata dia masih berbuat buruk kepada orang tuanya, sama istrinya belum baik, sama tetangganya. Maka akhirnya
dilihat oleh orang, Islam kok kayak begini. Islam terkenal dengan disiplin, Masya Allah. Ya, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya. Kita lihat orang Islam di Masjidil Haram, di masjid kita lah, masjid kampung, itu qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang tahu-tahu merapat ke depan meluruskan baris safnya. Itu orang Islam. Kalau yang di sholat ini kita bawa keluar, kita bawa ke masyarakat, di antri kita ketika di bis umpamanya, di jalan tatkala ngantri pakai motor, itu akidahnya udah Islam, amalannya udah Islam, tinggal akhlaknya yang perlu Islam. Perlu tuh Islam. Kita akan bisa baca-baca membahas masalah itu. Kalau ada yang ngantuk, terus terang saya lihat yang di pojok-pojok udah senden ya, udah merem gini kan. Ustadznya jahat kalau masih ceramah, jahat banget Ustadz. Ini orang udah capek dari tadi dengar gitu kan. Seharusnya ya Ustadz berhentilah gitulah, udah capek kita. Ya saya nggak akan lama-lama jemaah, insya Allah. Mana panitianya? Hah? Berapa menit waktu anak? Wah, 1 jam jemaah. Ini udah kecapean jemaahnya. Hah? 20 menit ya? Ya, 20 menit. Bismillah. Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Kata Allah, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada kalian, yang tugas rasul itu yatlu 'alaikum ayatina, dia membacakan ayat-ayat kami. Ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian wa yuzakkikum, dan membersihkan kalian. Dibersihin dari apa kita ini? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan yutahhiruhum min radha'ilil akhlaq, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang buruk. Masya Allah, yang nyender di tembok udah merem-merem. Masya Allah. Wajar-wajar, jangan dilihat, udah lihat ustadznya aja, biar mereka istirahat. Naam, wadanasin nufus, dan keburukan jiwa yang kadang-kala membisikkan kepada kita untuk berbuat hal-hal yang mungkar. Wa af'alil jahiliyah, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah itu semua dihapuskan. Nabi datang ngajarin yang benar, diluruskan. Ya, akidah bukan cuma akidah, akhlak pun beliau tanamkan di umatnya. Sebuah hadis yang insya Allah semuanya hafal, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq wa fi riwayatin salihal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ini, kata Nabi, aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Berarti orang jahiliyah punya akhlak, akhlak yang buruk dibersihkan, akhlak yang udah mulia disempurnakan. Mereka menghormati tamu. Naam, datang Islam nih, Masya Allah, diajarin bagaimana menghormati tamu yang benar, gak berlebih-lebihan. Orang Arab kadangkala tamunya 3 nyembelih onta 3. Orang jahili, supaya tahu orang-orang bosnya dia orang yang mulia. Ini akhlak mulia, tapi nggak sempurna. Ada mubadzir, ya dilurusin nama Islam, nggak boleh. Yang boleh sesuai lah. Jangan satu orang dikasih 1 onta, itu bisa mati makan 1 ekor onta. Tapi mereka dimakan, dibuang terus. Tidak, Islam datang menyempurnakan hal itu. Kemudian Syekh Sudais mengatakan, al-akhlaq fi kulli ummatin unwanu majdiha. Akhlak itu di setiap umat, di umat mana saja, itu adalah tanda-tanda kejayaannya. Betul, antum melihat beberapa negeri yang berakhlak mulia, walaupun mungkin nih akidahnya sesat,
Tapi gara-gara dia jaga akhlak, kadang-kala masih dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia pahala orang yang berbuat baik di dunia ini dikasih di dunia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ramzu sa'adatiha, dan simbol kebahagiaan umat itu. Kelihatan nih, orang yang bahagia akhlaknya mulia. Suami yang suka marah-marah sama istrinya, kira-kira bahagia nggak bapak-bapak? Ibu-ibu sono. Ibu, kalau suaminya suka marah-marah, kira-kira suaminya ini bahagia nggak? Lah, makanya jangan marah-marah. Orang yang bahagia itu kalem gitu ya, ketemu istrinya, masya Allah, istrinya nggak bukain pintu, nggak bikin sarapan, dia bikin sendiri sarapan, masya Allah, masya Allah, akhlak. Tapi jangan keseringan ibu-ibu. Wa tarikh wa taj karamatiha, dan mahkota kemuliaan. Umat yang berpegang teguh dengan akhlak, disiplin, yang menghormati orang. Subhanallah, saya benar-benar kadang-kala terenyuh. Kemarin ada teman yang cerita bagaimana di Jepang itu, katanya. Di Jepang itu dia ketinggalan HP-nya, ketinggalan BlackBerry-nya, udah menuju ke kota. Itu diantar. Allahu Akbar. Kalau kita, masya Allah Ustaz, sandal hilang di masjid Ustaz, gitu kan. Sandal nih hilang gitu kan. Ini akhlaknya yang perlu diperbaiki. Ya pertama tentu tauhidnya. Setelah tauhid, syariatnya, bagaimana dia mengabdi kepada Allah, kemudian akhlak kepada manusia. Wa syi'aru izziha wa siyadatiha wa siru nasriha wa quwwatiha. Dan akhlak itu adalah tanda juga, syiar kejayaan dia, kejayaan umat itu, dan turunnya pertolongan Allah, dan diberinya kekuatan karena kita berakhlak mulia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, nih kita udah banyak ngaji, udah banyak hadisnya, udah banyak ayatnya, masya Allah Ustaz. Ini orang hadisnya banyak, tapi ngutang nggak bayar-bayar Ustaz. Itu bermasalah. Contoh akhlak lagi, ada tetangganya sakit, masya Allah, dia pura-pura nggak tahu. Oh sakit ya, masya Allah, sampai mati nggak dijenguk. Ini akhlaknya mana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman nih, udah beriman dia, la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qaim. Seorang mukmin itu dengan akhlaknya yang mulia itu bisa menyamai, mencapai derajatnya orang-orang yang ahli puasa, yang ahli qiyamul lail. Masya Allah, mungkin puasanya biasa, sholatnya biasa, tapi akhlak kita dapat tuh. Ada orang di antara kita, Ustaz, masya Allah, fulan akhlak Ustaz. Ketemu orang, la ilaha illallah, salam dia. Ada di antara kita yang ketemu sahibnya lewat kampung, masya Allah, mukanya kayak besi, permisi enggak gitu kan. Mulai sekarang akhlak Islam diganti nih, permisi. Akhlak Islam diganti sama apa? Assalamualaikum. Nah, iya itu hak. Assalamualaikum. Sekali salam nggak dijawab, wajar. Dua kali nggak dijawab, aneh, kata dia. Ini orang biasa permisi, hari ini salam gitu kan. Sampai 3 kali, tunjukkan akhlak Islam, tunjukkan kepada mereka, ha nahnu muslimun, kita orang Islam nih, kau orang Islam sama aku, maka aku assalamualaikum. Bayangkan kelebihan assalamualaikum di atas permisi atau numpang lalu, numpang lewat, nuwun suwun, punten, apa aja lah. Assalamualaikum artinya itu semoga Allah assalam, Allah yang maha memberikan keselamatan itu bersamamu nih. Allah, orang didoakan kayak gitu jawabnya apa? Waalaikumsalam. Masya Allah, ini orang tiap lewat doain aku. Akhlak lagi. Maka dengan akhlak, dengan husnul khuluq, kita bisa mencapai derajat orang-orang yang ahli puasa, yang ahli qiyamul lail.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ingat jamaah, akidah kita bakal ditimbang. Syariat kita bakal timbang nih semua. Ditimbang di mana? Nanti di padang mahsyar ada timbangan yang menimbang amal kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini sahih, "Athqalu ma fil mizan husnul khuluq." Yang paling berat di timbangan nanti ini akhlak yang mulia. Maka jangan macam-macam, jangan sekedar hadisnya yang banyak, dalilnya undang banyak, nggak ada amalnya. Kita belajar ilmu nih bukan buat wacana. Sebagian di antara kita datang kajian, kenapa datang kajian? Ya, menambah wawasan. Bukan nih, ilmu Islam diamalin. Oh ya, kalau mungkin belajar IPS, ya sekedar untuk wacana, belajar IPA, tapi belajar agama ini diamalin. Kita hafal tuh yang namanya babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab ilmu sebelum berucap dan beramal. Ya, udah dapat ilmunya nggak diamalin. Nah, buat apa? Hati-hati, itu bakal dimintain tanggung jawab sama Allah SWT. Athqalu mal fil mizan, yang paling berat di timbangan itu husnul khuluq. Kita ini banyak masyarakat yang benci sama sunnah, yang benci sama yang pakai jenggot. Karena apa? Karena akhlak. Kadangkala benci sama yang pakai cadar, sama yang kerudungnya panjang-panjang. Kenapa? Karena sebagian di antara kita kurang berakhlak. Pulang ke rumahnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ibu mulai sekarang harus pakai kerudung, kalau enggak masuk neraka. Allah Akbar. Nih ibunya yang ngelahirin dia, pelan-pelan lah akhlaknya tunjukin sama ibunya dulu. Itu orang tua kadang-kala benci. Nak, kau ini ngaji di mana, nak? Kok tambah hari ibu lihat tambah nggak bener? Bapaknya digituin. Allah, bapak masih ngerokok itu neraka itu bapak. Allahu Akbar. Bapaknya dikasih neraka. La ilaha illallah. Itu kesian. Kita harus hati-hati. Ini orang tua mungkin dari kecil udah ngerokok. Baik, kita kasih tahu dengan yang cara yang baik. Pak, ini bapak bisa sakit, Pak. Ini rokok, lihat, katanya kan bisa membunuh. Dengan cara yang santun, supaya orang itu tahu. Kita di kampung kita, di masyarakat kita, tebarin salam. Karena ya di masyarakat kadang-kala dikenal kita ini eksklusif gitu. Wah, khususon. Jadi kalau punya sedekah, tetangganya yang miskin nggak dikasih. Kenapa? Belum ngaji, Ustaz. Ya Allah, kata dia, Anda mau ngasih sama yang ngaji aja. Itu tetangga muslim. Sama, dulu kita belum ngaji, sekarang alhamdulillah udah ngaji. Masya Allah, saya punya kertas terbang. Nah, bismillah. Iya, ingat akhlak. Kita lihat bagaimana keutamaan akhlak ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Hakim, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqan." Allahu Akbar. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dari kalian, yang termasuk yang paling aku cintai dari kalian, yang paling dekat duduknya nih sama Nabi, sama aku, kata Nabi, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya di antara kalian, yang paling baik. Maka kita sering-sering bercermin nih, lihat, aku ini udah baik belum ya akhlaknya? Maka tolong kita perbaiki akhlak kita. Kita tanya sama teman kita, menurutmu akhlakku ini gimana sih? Ya, kau pelit gitu loh. Gitu nggak apa-apa sama temen. Karena kalau ada, kau lagi makan bersama nih, ada di antara kita yang paling susah dompetnya keluar. Tahu mau ditraktir makan bareng-bareng, ditinggal dompetnya. Aduh, afan nih, ketinggalan dompet anak gitu kan. Masya Allah gitu kan. Ingat jamaah, yang namanya husnul khuluq, yang namanya suka berbagi nih sama orang, itu nutupin semua aib. Lihat masyarakat kita, lihat masyarakat kita. Ada orang nggak sholat, nih. Kita
nggak tahu hukum sholat, orang nggak puasa, tapi dia demen bagi-bagi sama tetangganya. Apa kata orang kampung? Masya Allah, baik banget orang ini. Iya. Ada orang sholatnya kenceng 5 waktu di masjid, Masya Allah, puasa Senin Kemis. Tetangganya punya masalah, oh susah duitnya keluar. Apa kata orang ini? Nggak bener ngajinya nih, kata dia. Allahu Akbar. Kata Imam Syafi'i mengatakan, tasattar bis sakha'i fa kullu aibin yughatihi kama qila as-sakha. Kata Imam Syafi'i, kau tutuplah aibmu ini dengan sering bagi duit sama orang, sering bantu orang, dermawan sama orang. Sesungguhnya dermawan itu menutup semua aib. Dan buktikan itu. Ibu-ibu lebih senang sama bapak-bapak yang ganteng tapi pelit, sama apa bapak-bapak yang biasa aja tapi Masya Allah royal. Yang pertama apa, yang kedua? Yang kedua tuh, lihat, yang kedua ini yang didemenin. Gantengnya udah banyak dinikmatin orang kan, tapi duitnya ini loh disimpan terus lah jemaah. Maka ingat, akhlak mulia. Dan orang yang paling berhak mendapatkan akhlak kita, keluarga kita, istri anak kita, bapak kita, ibu kita, keluarga kita. Dialah yang paling berhak mendapatkan penghormatan dari kita. Kita lihat dalam hadis disahihkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara kucing. Allahu Akbar. Lihat akhlak kucing. Kita nggak berbuat baik sama kucing. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maaf, sepertinya bukan di Bukhari hadis ini. Dakhalat imra'atun nar fi hirrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Habasatha, kenapa nih kucing? Dikurung nih kucing. Mungkin kucing habis nyuri ikan. Masya Allah, itu ikan punya suami saya Ustaz, dicuri kucing, anak sakit hati sama dia. Oke, bagaimana solusi Islam? Ini perempuan masuk neraka gara-gara kucing. Itu dikurung, itu kucing, nggak dikasih makan. La hiya at'amatha wala tarakatha ta'kul min khasyashil ard. Nggak dilepas suruh cari makan di tempat lain. Tidak. Orang yang pinter, yang akhlaknya mulia, itu kucing dimasukin karung. Dibawa kemana? Bawa ke pasar. Ini akhlak mulia dia. Dia tahu ini makhluk Allah Jalla Jalaluh, dia butuh makan. Bukan dilemparin ke sungai. Lah. Nah, hati-hati. Jadi akhlak kita jangan hablum minallahnya baik, kenceng nih doa-doanya, tapi sama manusia yang nggak baik, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya fimra'atin. Tanya dalam hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah, itu ada perempuan nih. Perempuan ini tadzkur min salatiha wa siyamiha, masyaallah. Salat sunnahnya Rasulullah jangan ditanya. Salat malamnya jangan ditanya nih. Puasanya Masya Allah. Kajian mungkin datang terus nih. Walakin tu'zi jiranaha bilisaniha salitah. Kata sahabat tanya, tapi ini satu nih aib perempuan ini. Perempuan ini aibnya apa? Suka ganggu tetangganya dengan lisannya. Pedes kalau ngomong. Ada ibu-ibu yang pedes kalau ngomong. Insya Allah ada. Nah, insya Allah ada nih. Tapi mudah-mudahan di majelis ini nggak ada. Kadang-kadang ngomong sedikit, Allahu Akbar. Dijaga tuh lidah. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Yang kayak gini di neraka nih, kata Nabi Muhammad SAW. Ingat, hablum minan nas, harus baik juga kita. Terus ditanya tentang perempuan lain, dia sholatnya biasa-biasa, Allahu Akbar, puasanya biasa-biasa, tapi dia suka bagi-bagi sama tetangganya. Allahu Akbar. Lihat orang yang baik sama tetangganya itu, kata Rasulullah SAW, hiya fil jannah, ini yang di surga yang kayak gini. Maka jamaah, perbaiki diri kita agar Allah Jalla Jalaluh memasukkan kita ke surganya. Kalau tadi seorang wanita masuk ke neraka gara-gara apa? Kucing. Ada yang masuk surga gara-gara anjing. Allahu Akbar. Baghi, seorang pelacur,
Seorang pelacur nih, padang pasir, dia masuk ke sumur ambil air. Keluar habis minum, dia lihat anjing lagi kehausan, sampai lidahnya itu dijilat-jilatkan ke pasir. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Wanita ini disebutkan turun kembali dalam riwayat lain, tanza'u khimaraha wa khuffaha, dia buka kerudungnya, dia ikat sandalnya, sepatunya dibuka, dicelupin ke dalam, ambil air. Kemudian dia kasih minum itu anjing. Subhanallah, fasyakarallah wa ghafara laha. Allah berterima kasih kepada wanita ini dan mengampuni dosanya. Allahu Akbar. Lihat, anjing, gara-gara anjing. Kita bayangin ya, bagaimana dia memberi minum anjing di padang pasir, nggak ada yang ngelihat. Ini kita uji keikhlasan. Yang mau ditolong ini anjing, nggak bisa ngomong syukron. Iya, kalau manusia masih ingat sama kita. Oh tuh, fulana pernah bantuin anak. Ini anjing di padang pasir, nggak ada yang ngelihat, cuma Allah Jalla Jalaluhu yang di atas sono sama tuh anjing sama perempuan. Dia kasih dalam kondisi dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, maka pantas diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, akhlak itu ada dua macam. Nah, akhlak ada dua macam. Yang pertama yang udah dikaji tadi, akhlak sama Allah, ma'allah. Gimana akhlak sama Allah ini? Kita ini hamba Allah, yang ngasih rizki kita Allah Jalla Jalaluh, yang memberi minum kita Allah. Gimana akhlak kita sama Allah? Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tahdhibus Sunan, dia mengatakan, an ta'lam anna kulla ma yakunu minka yujibu udhran. Kau harus tahu bahwasanya apapun yang kau lakukan itu butuh permohonan maaf kepada Allah. Apapun. Ini akhlak sama Allah Jalla Jalaluh. Mau kita sholat, Allah habis sholat, bagaimana akhlak kita sama Allah? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa langsung alhamdulillah? Tidak. Kita langsung astaghfirullah, minta ampun sama Allah. Karena sholat kita pun nggak sempurna. Allah, semua yang kita lakukan, ruku, sujud, sedekah kita. Bayangkan haji nih. Haji itu katanya, saya pernah berjumpa dengan seorang jemaah haji. Dia ngomong, Ustaz, udah di Medina nih, ana ini bingung Ustaz. Orang yang pulang haji itu kan bersih dari dosa Ustaz, tapi kok kita masih disuruh istighfar Ustaz, kata dia. Nih bingung dia, karena haji pikirnya udah bersih, nggak ada dosa, maka dia bingung. Allahu Akbar. Akhirnya saya jelasin sama dia, orang-orang yang haji, fa idza afattum min arafatin, kalau kau sudah selesai dari padang Arafah, fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin thumma afidhu min haitsu afadha an-nas wastaghfirullah. Subhanallah, kalau sudah dari Arafah kita berdoa mohon ampun, insya Allah diampunin. Ingatlah Allah di Muzdalifah, Masy'aril Haram, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat. Ingat sama Allah Jalla Jalaluh. Kita ingat orang tua kita, kita ingat ya nenek moyang kita, ingat sama Allah ketika itu. Kemudian setelah itu beranjaklah dari Masy'aril Haram, berangkat ke Mina. Wastaghfirullah, beristighfarlah kepada Allah. Jadi semuanya jamaah, karena nggak sebanding nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan ibadah kita, nggak sebanding. Bayangkan 24 jam kita menghirup udara gratis, nggak bayar. 24 jam jantung kita berdetak terus, nggak bayar.
24 jam darah kita mengalir nggak bayar. Kita sholat cuma 5 waktu. Berapa menit? Nggak banyak. Maka yakinlah, jangan merasa udah berbuat baik sama Allah. Aku udah bantuin Allah nih, sono aku bantu, aku haji, aku zakat. Ingat, kalau kau mau berakhlak mulia sama Allah, kau ketahui dia bahwasanya semua yang aku lakukan itu butuh aku minta maaf sama Allah. Butuh aku minta maaf sama Allah. Walaupun dalam kondisi ibadah, apalagi dosa. Ma'asyiral muslimin, Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana dibilang Muhammad pada diam, ya udah ngantuk. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitulah solawatnya. Sampai mana lagi ini? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad nih udah diampuni dosanya. Qad ghufira ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Udah diampuni yang dulu dan yang akan datang, udah habis bersih. Rasul sholat sampai bengkak tuh kaki. Aisyah tanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, Allah sudah ngampuni dosa-dosamu, kenapa harus seperti ini? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Afala akun 'abdan syakura. Inilah, maka aku harus bersyukur sama Allah, udah diampuni dosanya. Bapak-bapak, kalau antum udah diampuni dosanya, berhenti nggak sholatnya? Ya udah selesai. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap sholat, bersyukur sama Allah jalla jalaluhu. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu ngitung di satu majelis lagi kumpul-kumpul, Nabi mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali kata Ibnu Abbas. Rasul satu majlis mengatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wa tub alayya, berikanlah taubatmu kepadaku, innaka antat tawwabul ghafur, kau yang maha menerima taubat dan kau maha pengampun. Satu majlis jamaah. Kita sehari belum tentu 100. Ya Ustaz, astagfirullah 3 kali habis sholat kali 5 berapa? 15. Itu udah merasa baik banget udah. Allahu Akbar. Cobalah jamaah. Allahu Akbar. Itu Rasul SAW. Mulai sekarang ingat akhlak kita kepada Allah. Kata Ibnul Qayyim, kau ketahui bahwasanya apa yang kau lakukan itu butuh kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkan kita. Wa kullu ma ya'ti min Allah yujibu syukran. Dan semua yang datangnya dari Allah itu wajib disyukuri. Kau yakini itu? Semua. Maka dalam sebuah riwayat salah satu nabi, kalau nggak salah Sulaiman atau Daud, itu berdoa Nabi, ya Allah, kaifa ashkuruka wa syukru minka. Ya Allah, gimana aku bisa mensyukurimu ya Allah, sedangkan aku bisa bersyukur pun darimu. Kita ini bisa sholat, siapa yang ngasih hidayah? Allah Jalla Jalaluh. Apa kata Allah? Al-an balagta syukri, sekarang kau baru bersyukur. Nah, tingkat puncak syukur itu tatkala kita yakin bahwasanya semua yang kita lakukan itu karena Allah. Kita bisa sedekah nih, bisa ngeluarin duit, orang nggak bisa, kita bisa. Alhamdulillah ya Allah, kau yang gerakkan hatiku ya Allah, kau yang membuat aku bisa berangkat umrah, bisa berangkat haji, bisa bangun malam, bisa ruku, bisa sholat duha. Maka ingat, semua yang datang dari Allah Jalla Jalla. Bahkan kena musibah pun kita bersyukur. Dapat musibah bersyukur. Kebanjiran rumahnya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, aku nggak jalan-jalan ke pasar, bersyukur. Bisa wiritan tuh di rumah, ngaji sampai hatam 3 hari nggak reda itu hujannya. Syukur sama Allah SWT kalau kita melihat kepada nikmat, karena yang Allah turunkan itu sebenarnya membawa hikmah. Cuma kita yang kadang-kala kurang bisa menangkap hikmah-hikmah itu.
Ustaz, tapi yang namanya musibah tetap berat loh Ustaz. Sebagian di antara kita ya seret, rizkinya susah. Gimana caranya? Ingat bahwa Allah Jalla Jalla udah bagiin rizki waktu kita di perut ibu kita. Udah selesai rizki kita. Kita cuma usaha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yahmi ahadakum ad-dunya." Allah itu menjaga kalian dari dunia ini sebagaimana kama tahmauna maridakum, sebagaimana kita menjaga orang sakit di antara kita. Nih sakit kolesterol, kita ngomong, "Pak, nggak boleh makan ini." Ini sakit gula, "Pak, nggak boleh makan ini." Kenapa? Apa kita benci sama dia? Karena kita sayang sama dia. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta sama hambanya dikasih ujian. Maka dulu sebagian ulama salaf itu kalau sepanjang tahun nggak sakit dia bingung. Ya Allah, jangan-jangan Allah udah lupa sama aku. Iya, jangan-jangan aku udah dibiarin sama Allah Jalla Jalaluh. Karena orang yang dapat musibah, apa yang akan dia lakukan? Kembali pada Allah. Tatkala semua pintu tertutup, kita akan mengangkat kepala kita, tangan kita mengatakan, "Ya Allah." Allah itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kita kenal sama Allah, kita balik sama Allah. Maka ingat, semua yang datang dari Allah harus kita syukuri. Fala tazalu syakiran lahu mu'tadziran. Kata Ibnu Qayyim, kau tetap dalam kondisi yang bersyukur kepada Allah dan minta maaf terus. Bersyukur dan minta maaf. Kita lihat ucapan kita sehari-hari. Kalau ada orang ngomong syukron, apa jawabnya? Afwan. Ya udah, antara syukron sama afwan kita sama Allah. Makasih ya Allah, minta maaf. Terima kasih, minta maaf. Itu hidup kita. Karena semua yang datang dari Allah itu baik insyaallah buat kita. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, baina mutala'ati minnatihi wa syuhudi aibi nafsika wa amalika. Kau jadi melihat nikmat Allah itu banyak. Jamaah, nikmat itu bukan hanya duit. Kita selalu yang namanya rizki itu apa? Fulus. Sehat nggak pernah dihitung nikmat sama kita. Adalah kata Nabi, nikmatani, dua nikmat yang orang pada lalai. Apa? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Kita dikasih waktu luang di rumah ibu-ibu nih dari pagi. Ibu-ibu yang belum punya anak mungkin kasih waktu luang pagi sampai siang, suami baru datang. Masya Allah, itu nikmat. Kita lupa kalau itu nikmat. Kita bisa ngaji waktu itu, kita bisa berzikir, kita bisa baca buku. Itu nikmat dari Allah Jalla Jalaluh. Maka ingat, nikmat itu bukan hanya duit. Ingat dengan perkataan Syaqiq al-Balkhi. Dia tanya sama Ibrahim. Ibrahim tanya sama Syaqiq, "Syaqiq, kau gimana kehidupanmu? Kaifa anta ma'ad dunya? Gimana sih kau sama dunia ini?" Katanya Syaqiq, "Aku ini idza ruziqtu akaltu. Wa idza muni'tu sabart." Aku ya kalau dikasih rezeki aku makan. Kalau nggak dikasih rezeki ya diamlah, sabar aku, katanya. Masya Allah. Bagus nggak jemaah? Bagus nggak? Bagus. Apa kata Ibrahim? Hakadha ta'malu kilab balkh indana. Kata Ibrahim, oh, anjing-anjing di kampungku dibalas sama nih, sama gini. Sama sikapmu nih sama. Anjing itu kalau dilemparin makanan, makan dia. Nggak dikasih sama majikannya, diem. Ini Syaqiq. Waduh, ini gurunya macam-macam. Amma anta kaif kata? Kalau kau gimana? Amma ana idza ruziqtu athartu wa idza muni'tu syakartu. Kata Ibrahim, kalau aku dapat rezeki, aku bagi-bagi. Allah. Kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur. Karena dia tahu semuanya yang datang dari Allah itu pantas disyukuri. Gak dapat rezeki nih, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, masih dapat sehat. Ada orang yang susah hidupnya, mungkin kalau dibuka pintu rezeki buat aku lupa sama Allah. Maka disitulah
perbedaan manusia. Ada manusia yang tingkatannya sudah Masya Allah, dia melihat nikmat Allah, semua yang Allah berikan itu nikmat. Anaknya meninggal, ya Allah, ini milikmu ya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu dengan yang namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim, anaknya meninggal, anaknya yang masih disusui meninggal. Itu Ummu Sulaim ngomong, jangan ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Abu Talha suaminya. Malam hari datang Abu Talha, Ummu Sulaim udah cantik, udah parfum itu, Masya Allah. Masuk Abu Talha, lihat istrinya cantik, ya terjadilah yang terjadi. Setelah terjadi, Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, ya Abu Talha, kata dia, kalau ada orang titip sama kau sesuatu, orang titip sama kau sesuatu, kasih amanat sama kau, kemudian orang itu datang ngambil amanatmu, kira-kira kau kasih enggak? Ya enggak lah, orang itu barangnya dia, kata dia, ya aku kasihkan ke dia. Apa kata Muslim? Innallaha qad akhadha wadi'atahu, Allah sudah ngambil titipannya. Allah marah Abu Talha karena kok dikasih tahu setelah kejadian itu. Tapi lihat, bersyukur Ummu Sulaim. Ya udahlah, ini udah takdir Allah, mau diapain? Kita bersyukur sama Allah, kita dapat pahala. Nah, kemudian yang akhlak yang kedua, akhlak bersama manusia. Itu akhlak sama Allah. Akhlak bersama manusia gimana? Kata Ibnul Qayyim, jima'uhu amran. Intinya porosnya itu ada dua. Yang pertama, badlul ma'ruf qaulan wa fi'lan, berbagi kebaikan, baik itu lisan atau perbuatan. Yang kedua, wa kaful adza qaulan wa fi'lan, jaga jangan sampai mengganggu orang lain, baik dengan perbuatan atau dengan lisan kita. Ini jima'ul akhlak. Ma'asyiral muslimin, akhlak itu juga dibagi jadi dua. Dari sisi apakah bawaan lahir atau karena latihan. Jadi ada orang yang pelit dari lahir, ada nggak? Masya Allah, kita lihat tuh anak-anak kecil, anak-anak kecil itu ada yang pelit, dia suruh ngasih temennya nggak mau dia. Ada satu lagi yang Masya Allah, dia punya, dia bagi-bagi, kelihatan. Kemudian juga kadang-kadang faktor keturunan. Keluarga ini madu, sudah pelit banget, nggak usah deket-deket. Ada nggak? Ada. Tapi ada keluarga yang Masya Allah, garis keturunannya itu Masya Allah, dia kalau nyawanya diminta dikasih. Dan diantaranya adalah Rasulullah SAW. Apa baju yang dipakai Nabi dikasih. Jadi ada akhlak yang bawaan lahir, ada akhlak yang perlu latihan, dan semua bisa dilatih. Akhlak yang bawaan lahir ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud tentang Al-Ashaj Abdul Qais, ketika Nabi mengatakan inna fika khallataini aw khaslataini yuhibbuhum Allah al-hilm wal ana. Wahai Ashaj, kau ini punya dua sifat, punya dua pekerti yang Allah cinta dan Rasulnya juga cinta dengan kedua pekerti itu. Apa? Al-hilm. Al-hilm itu kesabaran, ya. Wal anah, tidak tergesa-gesa. Orang, ya kita lihat dia perawakannya adem terus, nggak gampang marah, nggak terburu-buru orangnya. Al-Ashaj tanya, ya Rasulullah, akhuluqun takhallaqtu bihi, itu akhlak aku berusaha untuk mendapatkannya, am jibillatun jabalani Allah alaiha, atau itu sudah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah SAW? Bal jibillatun jabalakallahu alaiha, tapi itu adalah anugerah Allah yang sudah Allah berikan kepadamu sejak kau lahir. Ada, tapi ingat, itu bisa dilatih. Jangan yang udah pelit, ya Ustadz, anak ini sejak kecil ya pelit tuh Ustaz. Ya alhamdulillah, udah ada modal untuk memperbaiki. Udah ada modal nih. Kalau pelit sekarang mulai. Ada kotak amal lewat, pikir tuh yang mana yang mau dikeluarin. Ada ratusan 3,
50-an 2, 20.000 1, 1000-an 2. Insyaallah. Mulai sekarang ngomong nih, untuk melatih itu, aku mau sedekah 100.000. Buka dompetnya, mungkin gemeter, mau ngeluarin 100 itu gemeter. Nggak perlu sampai sholat istikharah, nggak perlu. Saya mau 100 apa 10 ya, sholat istikharah dulu. Nah, jangan, latihannya udah bismillah, gemeter nggak apa-apa, masukin 100. Alhamdulillah, ya Allah, deg-deg gitu. Sampai rumahnya mikir, ya Allah, 100.000, ya Allah. Nggak apa-apa, latihan nih, latihan. Besok lagi lewat masjid, ya Allah, aku mau nyumbang 100.000 lagi. Terus sama gemeter, insya Allah 10 kali nyumbang biasa tuh, biasa udah. Pokok uangnya nggak habis ya, insya Allah biasa. Tapi insya Allah mana qasamalun min sadaq, nggak bakal berkurang harta kita karena sedekah. Jadi bisa dilatih. Yang pemarah ada memang orang yang temperamen lah, ngomong sedikit langsung perasa, langsung tersinggung. Di rumah sama istrinya marah-marah. Ingat itu sahabat yang datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sini. Rasulullah kasih aku wasiat ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? La taghdab. Jangan marah kamu. Ya Rasulullah, sini. Kasih wasiat lagi. Apa kata Nabi? La taghdab. Jangan marah. Tanya lagi, ya Rasulullah, sini. Kasih aku nasihat. La taghdab. Nabi nasihatnya jangan marah. Kenapa? Marah ini jamaah yang namanya emosi ini, Allahu Akbar. Istri bisa diceraikan, anak bisa digampar, itu piring-piring bisa pecah, kadangkala keluar kata-kata yang dibenci oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dan cukup antum melihat bagaimana tidak indahnya orang yang marah. Kalau lagi marah tuh, ibu-ibu suaminya lagi marah, ambil tuh HP-nya, foto nih. Gak usah ngambil foto, di kamera aja, ya diam gitu kan. Udah habis gitu. Nanti berapa hari kemudian tunjukin nih, Pak, udah adem nih. Wah, dia ketawa-ketawa, ternyata jelek banget tuh ya kalau marah itu. Memang jelek banget kita. Rasul kata, la taghdab, jangan marah. Orang kadang-kadang kalau marah sholat pun dia tinggalkan. Na'udzubillah. Maka ingat Rasul ketika mengatakan la taghdab, berarti bisa dirubah sikap kita, bisa. Bisa, yakin bisa. Tapi tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan al-ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum. Ilmu itu dengan belajar. Enggak ada anak lahir langsung pintar, enggak ada. Lahir langsung hafidul Quran. Bisa pingsan itu ibunya. Nah, karena enggak mungkin. Orang lahir ya pelan-pelan lah. Sebagaimana kita ini manusia lemah, enggak seperti yang lain. Yang lain ini kuat-kuat. Itu ayam keluar dari perut ibunya langsung jalan cari makan sendiri. Dari telur ya, telur keluar jalan dia. Kita manusia jamaah, Allah lahir dibantuin, habis itu mau nyusu bisa berangkat ke susunya sendiri, nggak bisa, digendong. Terus mau jalan langsung bisa jalan, nggak bisa, merangkak dulu, latihan. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu dengan belajar. Wal hilmu bit-tahallum, dan orang bisa menjaga amarah dirinya, emosi dirinya itu dengan dia belajar menahan. Istri kita berbuat sesuatu yang membuat kita marah, tahan ya Allah. Ingat dengan firman Allah, salah satu penghuni surga atau tanda-tanda penghuni surga itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka menahan amarah mereka dan mereka suka memaafkan orang. Maafkan. Semua perlu dilatih. Insyaallah saya harap pulang dari sini kita menjadi Islam yang kafah. Udah cukup katanya. Iya jemaah, iyalah udah capek semuanya, tapi di penutup ini tolonglah tunjukkan akhlak kita agar sunnah yang hendak kita sampaikan diterima oleh orang, agar mereka tahu ini loh Islam ini sempurna, bukan cuma akidahnya yang sunnah tapi akhlaknya enggak, tapi semuanya yang kita harap sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun
liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Kalau ingin berakhlak mulia, contohnya satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.